warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Amin. Alhamdulillah pada sehat semua ya. Pada semangat ini buat belajar hari ini ya. Iya, Ibu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya dimohon memimpin doanya. Baik, Ibu. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa ya teman-teman. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, sebelum ibu absen, tolong itu bangkunya dirapikan ya. Wijayanti tolong geser sini. Dan itu ada sampah, tolong dibuang sampahnya ya. Sudah dibuang? Sudah, Bu. Ibu absen terlebih dahulu ya. Arifah, Hadir. Wijayanti, Hadir. Ibu, Hadir. Anggi, hadir. Hadir semua ya. Ini. Ibu, ada juga saya. Ibu ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mempunyai peraturan yang dimana ketika Ibu menjelaskan di depan, kalian harus memperhatikan Ibu. Oke, setuju? Setuju. Dan apabila kalian berisik, Ibu akan suruh kalian maju ke depan untuk menggantikan Ibu. Setuju? Setuju. Dan masih ada yang berisik, Ibu suruh keluar. Dan Ibu coret namanya, lalu Ibu kasih keterangan alfa. Sepakat? Sepakat. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya, tadi sebelum kita masuk ke kalian masuk ke ruang kelas, kalian lihat ada apa aja tumbuhan yang ada di sekitaran sekolah kita ini? Rumput, Bu. Apa? Rumput. Rumput. Nah, benar. Iya. Iya. Nah, yang kalian sebutkan tadi, bagian dari tumbuh-tumbuhan itu ada apa aja? Kelopak, akar, batang, daun, terus tunas. Nah, itu ya. Jadi dalam bagian tumbuh-tumbuhan itu ada batang, akar, terus ada daun, ada bunga, ada buah. Nah, itu. Nah, aku mau tanya, semisalnya dalam tumbuhan tidak memiliki akar, apa yang akan terjadi? Mati. Mati, iya. Maka mati akan tidak hidup. Karena akar ini merupakan bagian dari tumbuhan. Itu sangat penting bagi bagian dari tumbuh-tumbuhan. Oke, di sini Ibu mau membacakan tujuan pada pembelajaran hari ini, yang dimana setelah pembelajaran ini kalian dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dalam gambar berdasarkan ciri-ciri umum seperti bentuk, warna, terus letaknya, yang dimana contohnya seperti bunga, daun, buah, batang, dan akar. Yang kedua itu setelah pembelajaran yang diharapkan kalian dapat menjelaskan fungsi bagian dari tumbuh-tumbuhan secara lisan dan tertulis. Selanjutnya yaitu kalian dapat mengelompokkan bagian-bagian tumbuhan berdasarkan fungsi utamanya melalui pengamatan gambar. Nah, yang selanjutnya itu menyimpulkan ciri-ciri umum dari perbedaan antara akar tunggang dan akar serabut berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi bersama kelompok. Dan yang terakhir yaitu menyajikan hasil simulasi melalui presentasi sederhana di depan kelas. Nah, baik anak-anak, itu tadi tujuan pembelajarannya. Kemarin Ibu sudah membagi kelompok secara heterogen, yang dimana membagi 4 kelompok. Di sini Ibu mempunyai 4 media pembelajaran dan LKPD. Ayo semuanya bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
dan buah juga melindungi biji itu supaya tidak rusak. Dan sini ada batang. Batang itu fungsinya sebagai mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi batang ini berguna untuk mengalirkan air, makanan dan zat hara atau nutrisi dari akar ke daun dan bagian tumbuhan lainnya. Di sini ada akar. Nah, akar ini berfungsi sebagai menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan tumbuhan. Jadi, akar adalah bagian tumbuhan yang menyerap air dan nutrisi tanah dari tanah serta menopang tumbuhan agar bisa berdiri dengan tegak. Nah, di sini ada yang tahu akar itu dibagi berapa jenis? Ada berapa? Ada 2. Nah, ada 2 ya, ada 2 jenis. Yang pertama akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang ini tuh ada satu akar besar di tengahnya. Ini memiliki akar utama dari pangkal batang. Pada akar utama tumbuh akar cabang. Yang ini akar cabangnya yang ukurannya sangat kecil. Sedangkan akar serabut bisa dilihat, contohnya ini akar serabut ini banyak akarnya yang kecil-kecil dari pangkal batang terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Nah, itu ya perbedaan dari akar tunggang dan serabut. Nih, di sini ada contohnya. Contoh dari akar serabut yaitu singkong. Nah, setiap akar pada singkong ini tuh memiliki cabang pada akar serabut yang dimana akan tumbuh besar menjadi singkong. Nah, di sini ada apa? Beberapa wortel. Ya, ini adalah wortel yang dimana tempat penyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Ini merupakan jenis akar tunggang. Nah, tempat ini tanaman itu menyimpan cadangannya, makanannya di dalam akar. Selanjutnya ini ada umbi batang dan umbi batang pada umbi. Nah, cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini bisa kita sebut sebagai umbi. Nah, wortel dan singkong adalah contoh umbi akar, sedangkan kentang dan umbi jalar adalah contoh umbi batang. Ya. Nah, di sini Ibu punya video. Mau melihat videonya? Mau. Kita tonton dan simak sama-sama ya. Nah, itu tadi video dari bagian tumbuh-tumbuhan yang tadi telah dijelaskan oleh Ibu juga. Sekarang dibuka LKPD-nya dan medianya. Sudah, Ibu. Nah, di sini media yang Ibu pegang ini merupakan media papan tempel yang dimana sekalian akan menempelkan sesuai dengan bagian-bagian tumbuhan. Jadi di sini apa anak-anak? Daun. Ya, daun. Kalian sesuaikan di sini, kalian tulis di sini cocokkan daun dan di bawahnya fungsinya. Paham? Paham.
Nah, ini tulisan dulu. Nah, terus intinya apa? Buatnya ya. Terus ini kalian mencocokkan apa serabut gimana atau bagaimana? Baik, Bu. Ibu tapi Gimana? Ya, ini dengan mencocokkan ini bunga, terus fungsinya. benar kan ibu? Iya, benar, Pak. Baik, sudah semua? Sudah ibu. Oke, di sini siapa yang mau maju? Perwakilan kelompoknya ayo. Saya bu. Ayo Wijayanti maju. Nggak usah. Ya, silakan gimana? Jadi di sini itu ada pohon tomat. Pohon tomat itu ada bunganya. Fungsinya yaitu tempat berkembang biakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Kemudian ada daun. Dan ini LKPD-nya yaitu mencocokkan nama dan bentuk dari akar-akar di bawah ini. Iya, akar serabut dan Akar bunga. Oke, silakan duduk. Diaplaus untuk Wijayanti. Oke, semuanya sudah maju ya. Nah, sekarang Ibu mau menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini, yang dimana tumbuhan ini memiliki bagian-bagian, yaitu ada bunga, ada batang, ada buah, ada akar, dan ada daun. Nah, fungsinya itu daun itu untuk tempat tumbuhan membuat makanan. Nah, sedangkan bunga yaitu berkembang biakan tumbuhan. Jadi di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah ibu. Apa sudah paham semua? Paham. Paham. Oke, kalau sudah paham semua, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya dimana pimpin? Duduk siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu tutup, nanti kalian di jalan hati-hati ya. Jangan mampir-mampir ke tempat yang Dina bisa nih Pak